Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Sabdone Langit. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Firaun. Asiyahlah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemuka ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran yaitu ibunda Nabi Isa, Fatimah binti Rasulullah yaitu putri Rasulullah, Khadijah binti Huwailid yaitu istri Rasulullah, dan Asiyah istri Firaun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kisah ini bermula ketika Firaun ditinggal mati oleh istrinya. Jadi saat itu dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian pada suatu hari Firaun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tapi saat itu lamaran dari Firaun ditolak oleh Asiyah. Karena Asiyah tahu bahwa Firaun Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya pada saat itu wajib untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Firaun pun menjadi marah. Akhirnya Firaun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa di sana. Firaun adalah raja zalim. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Tapi dengan sifat yang sombong itu dia tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Kemudian Firaun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan Asiyah berkata, aku tak sudi dinikahi Firaun. Dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi entah bagaimana ceritanya. Entah itu Firaun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah atau karena hal yang lain. Pada akhirnya Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Firaun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang beriman khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Firaun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikitpun. Karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Lalu bagaimana saat Firaun menggauli istrinya? Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam saat Firaun ingin menggauli istrinya yaitu Asiyah. Saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya setiap kali Firaun menggauli istrinya itu bukanlah sosok Asiyah istri Firaun yang sesungguhnya. Karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Firaun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Firaun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman. Istri Firaun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Para sahabat yang dirahmati Allah, Asiyah adalah seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa. Asiyah menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun. Karena di waktu itu Firaun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Firaun ini terkenal kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya. Karena dikhawatirkan kalau suaminya tahu maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masyitoh tukang sisir putrinya Firaun. Masyitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun. Hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan maka Masyitoh digoreng hidup-hidup bersama dengan semua anaknya. Asiyah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya yaitu Firaun. Tatkala ada peristiwa pembunuhan Masyitoh dan anak-anaknya oleh Firaun karena tak mau menyembah Firaun. Di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Mengetahui hal ini Asiyah marah besar kepada Firaun. Kemudian Asiyah mendatangi Firaun dan berkata, celakalah engkau wahai suamiku,
Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Firaun kaget istrinya menyebut nama Allah. Persis seperti yang dikatakan Masyitoh. Maka Firaun pun marah dan kemudian ia meminta kepada Asia untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asia tidak mau. Asia berkata, kalaupun aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau. Akhirnya Firaun pun semakin marah mendengar perkataan ini. Diusirlah Asia dari hadapan Firaun. Kemudian keesokan harinya Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan dia bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Asia binti Muzahim? Dan mereka menjawab dengan pujian-pujian. Intinya Asia terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Firaun berkata lagi, tapi ingat kalian boleh memuji dia. Dan ketahuilah dia telah menyembah Tuhan selain diriku. Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, kalau begitu bunuh dia. Akhirnya diambil keputusan di ruangan itu bahwa Asia harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Firaun sebagai Tuhannya. Singkat cerita akhirnya Asia ditangkap dan tubuhnya diikat pada sebuah batu besar. Kemudian ia dibawa ke tengah padang pasir yang luas dan sangat panas. Kemudian setelah itu Asia ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari yang panas di padang pasir tersebut. Firaun ini berprasangka bahwa selama Asia ini ditinggalkan pasti ia akan meminta tolong kepadanya, dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asia ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya. Dipeganglah tangan Asia ini yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa membisikkan di telinganya, Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu. Tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan, Firaun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan. Maka ditanya lagi mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Firaun. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keimanan di hatinya Asia ini, maka Asia pun menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Mendengar hal ini tambah marahlah si Firaun. Kemudian ia menyiksa Asia. Dipukulinya Asia secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli Asia dipaksa murtad. Tapi ia tidak mau. Sampai-sampai pakaian Asia binti Muzahim terlepas sebagian karena Firaun. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asia ini, selama Asia mengalami penyiksaan ia tidak merasakan sakit. Malahan Asia tersenyum dan tertawa ketika disiksa Firaun. Melihat Asia malah tertawa, akhirnya Firaun menjadi semakin gila saja menyiksa Asia sambil berkata, lihat aku sudah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa. Dan pada suatu peristiwa ketika siksaan Firaun telah melampaui batas, dan karena Asia tetap tidak mau murtad, maka diambil keputusan bahwa Firaun harus membunuh Asia. Para sahabat yang dirahmati Allah, ketika Asia binti Muzahim hendak dibunuh oleh Firaun, karena Asia sudah tahu ajalnya telah dekat, maka Asia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asia selesai berdoa, Allah pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya istana yang diminta Asia ini. Di peristiwa itu Asia ini benar-benar bisa melihat istananya tersebut. Maka Asia pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Dan Firaun pun berkata, lihatlah wanita itu gilanya semakin jadi. Dia tertawa sementara dia sedang diasap. Maka Asia binti Muzahim pun setelah Allah perlihatkan istana untuknya di surga, Firaun pun membunuhnya. Dan wafatlah Asia binti Muzahim husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah Asia dan Firaun. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang kisah seorang pemuda yang melihat bagaimana iblis berkembang biak. Untuk lebih jelasnya mari kita simak cerita berikut ini. Di sebuah sudut yang tersembunyi di sebuah negeri bergunung batu, di sebuah desa kecil yang berdiri kokoh menghadap ke lautan pasir yang terbentang luas, hiduplah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Misan. Desa ini dikenal dengan tradisi ilmu pengetahuannya yang mendalam dan tradisi Islam yang sangat kuat, yang turun-temurun dijaga oleh para ulama dan ahli hikmah.
Mizan yang telah dipenuhi rasa ingin tahu sejak kecil ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh pertanyaan tentang dunia dan segala isinya. Setiap hari ketika matahari terbit di ufuk timur dan menembus jendela kecil ruang belajarnya, Mizan selalu duduk bersimpuh di hadapan gurunya untuk mencari teka-teki yang mengusik benaknya, khususnya tentang misteri keberadaan dan pengaruh iblis kepada umat manusia. Suatu pertanyaan yang akan segera membawanya pada suatu perjalanan spiritualnya yang tidak terduga. Suatu ketika Mizan terbangun saat fajar yang masih remang-remang. Ketika itu terlihat cahaya pertama menyelinap dengan lembut ke dalam kamar sederhananya. Mizan pun memandang keluar jendelanya dan memperhatikan bagaimana desanya yang terlihat tampak seperti hamparan permadani tua dengan rumah-rumah lumpur dan beratapkan jerami, perlahan-lahan tersentuh cahaya matahari kala itu. Di desa yang senantiasa diliputi aroma manuskrip dan tinta ini Mizan telah belajar banyak. Namun ada satu pertanyaan yang selalu membuat pikirannya berkecamuk. Dan hari ini Mizan berniat untuk mendapatkan jawabannya. Setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, Mizan kemudian mendekati sang guru yaitu Syekh Jalal yang sedang asik menelusuri baris demi baris sebuah kitab kuno. "Mengapa kamu tampak gelisah, Mizan?" tanya Syekh Jalal tanpa mengalihkan pandangannya. Mizan kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Wahai guruku, jika iblis hanya satu yaitu yang menggoda Nabi Adam alaihissalam, bagaimana mungkin dia bisa menggoda banyak manusia sekaligus di setiap penjuru dunia?" Syekh Jalal kemudian menutup kitabnya dan menatap Mizan dengan pandangan yang menggali jiwa. "Kamu tahu Mizan, keberadaan iblis tidak seperti kita. Dia berada di luar pemahaman fisik kita. Tapi bukankah setiap yang ada haruslah bergerak dalam batas kemampuan? Bagaimana mungkin iblis ada di mana-mana, guru?" tanya Mizan dengan kebingungan yang semakin dalam. Sang guru kemudian berdiri dari duduknya lantas berjalan menghampirinya. Syekh Jalal lantas meletakkan tangannya yang hangat di bahu Mizan. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan cara yang berbeda. Dan dia memberi iblis kemampuan yang tidak diberikan pada manusia. Dunia yang gaib lebih luas daripada alam semesta yang kita lihat ini. Mendengar ini Mizan kemudian mengangguk. Namun rasa penasaran dan haus akan jawaban yang konkret masih belum terpenuhi. "Lalu bagaimana aku bisa memahami ini, guru?" tanya Mizan lagi kepada gurunya. Syekh Jalal tersenyum bijaksana sambil berkata, "Pergilah ke Goa Hikmah, tempat di mana dunia materi dan gaib sering bertemu. Bertafakurlah di sana dan carilah kejernihan yang kamu dambakan." Mizan merasa kecewa atas jawaban dari gurunya. Namun hal ini membuat Mizan semakin penasaran. "Baik, akan kutemukan jawabannya, guru, dengan izin Allah." Syekh Jalal menegaskan saat Mizan beranjak pergi. "Ingat Mizan, terkadang kejernihan datang bukan saat pertanyaan terjawab melainkan ketika kita memahami bagaimana jawaban itu dipaparkan." Mizan memberikan hormat kepada gurunya. Hatinya dipenuhi oleh kombinasi rasa hormat, kebingungan dan tekad. Langkahnya menuju Goa Hikmah tidak hanya akan menjadi perjalanan fisik, tetapi juga ekspedisi ke dalam yang paling dalam dari keberadaan. Di mana pertanyaan terbesar seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah. Perjalanan menuju Goa Hikmah bukanlah perjalanan yang mudah. Terletak di lereng gunung yang terpencil. Goa itu hanya bisa ditempuh setelah melalui jalur berliku di antara lembah-lembah yang sunyi. Mizan membawa bekal secukupnya, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran dan sebuah tasbih pemberian dari gurunya. Sesekali Mizan berhenti untuk menunaikan sholat di tempat-tempat terpencil yang masih belum pernah terjamah oleh jejak kaki manusia lain. Setibanya di mulut goa saat senja mereda, Mizan merasakan suasana yang begitu berbeda. Angin di sini seakan membawa bisikan-bisikan yang tak kasat mata. Dan dinginnya ruang dalam goa seolah memeluk jiwa. Mizan kemudian menyalakan api penerangan dan berjalan memasuki rongga bumi yang penuh misteri itu. Mizan memilih tempat yang terasa paling tenang di goa itu untuk mulai bertafakur. Dia kemudian menghamparkan sajadahnya dan duduk bersila menghadap kiblat. Mizan mulai menutup kedua matanya dan mulai membaca doa-doa yang diajarkan oleh gurunya. Perlahan segala suara dari dunia luar mulai hilang dan tergantikan dengan ketenangan yang mendalam. Tak terasa sudah beberapa hari, Mizan merasakan getaran halus sebuah sensasi yang belum pernah ia alami.
Nafasnya menjadi semakin lambat dan pikirannya seakan terlepas dari keterikatan jasmania. Sementara tubuhnya berada dalam keheningan yang pekat. Jiwanya menjelajah dalam tafakur yang mendalam. Tepat di hari ketujuh ketika dinginnya goa merasuk ke tulangnya, Mizan merasakan getaran yang mengalir bagaikan arus listrik lembut melalui setiap urat nadinya. Sesuatu yang ganjil terjadi. Getaran itu membawanya pada keadaan antara terjaga dan mimpi. Tempat di mana realita tampak menyatu dengan imajinasi. Dalam keheningan yang mendalam itulah Mizan seakan mendengar sebuah suara berbisik yang semakin terdengar jelas. Mata batinnya terbuka dan menuntunnya melalui lorong-lorong gelap goa yang sebelumnya tidak terlihat. Di sebuah ruangan yang tersembunyi, cahaya api meredup. Mizan melihat sesuatu yang mengguncang realitasnya. Di sana dalam cahaya redup yang berkelip-kelip tampak sosok yang menakutkan muncul. Itu adalah makhluk dari api. Dengan bentuk yang samar dan sulit untuk dipahami sepenuhnya oleh mata manusia. Iblis sang penyesat tampak dalam bentuk yang menyeramkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia sedang berkembang biak dengan cara yang tak terbayangkan. Mizan menyaksikan tanpa berkata-kata. Takut suaranya akan menarik perhatian makhluk gaib itu. Dari apa yang dia lihat, Iblis mengawinkan kedua pahanya yang mana paha kanannya terdapat zakar dan pada paha kirinya terdapat farj. Tak lama telur-telur yang menyerupai bara api mulai keluar di antara dua pahanya. Telur-telur itu berbaris rapi. Dan Mizan menyadari dengan ngeri bahwa ini adalah rumah produksi setan. Sosok iblis itu kemudian berbicara dan suaranya menggema melalui dinding goa. Namun tanpa suara yang jelas. Itu lebih seperti pemikiran yang terdengar langsung di kepala Mizan. Pergilah anak-anakku, sebarkan kegelapan di setiap sudut dunia. Susuplah dalam pikiran manusia dan bisikkan ke dalam hati mereka keraguan dan putus asa. Saat anak-anaknya yang menyerupai percikan api menyebar ke 7 penjuru mata angin iblis kembali mengulangi perbuatannya. Mizan menyaksikan ini terjadi berulang kali. Menciptakan turunan setan dalam jumlah yang tidak terhitung. Bahkan sampai melebihi jumlah manusia di dunia. Mizan merasakan sesak di dadanya. Ketakutan dan kekaguman yang luar biasa tercampur menjadi satu. Mizan terlatih-tatih mundur dan berlari menjauh dari pandangan tersebut dan kembali ke tempat tafakurnya. Jantungnya berdebar keras. Dia tersadar namun apa yang baru saja dilihatnya terasa nyata bukan seperti mimpi. Dengan nafas yang terengah-engah dia mengambil Al-Quran dan membaca ayat kursi guna mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizan tahu dia harus kembali kepada Syekh Jalal gurunya untuk memahami pengalaman gaib ini. Dan mungkin dia akan menemukan kejernihan yang dia cari dalam pengetahuan yang lebih tinggi tentang keberadaan dan sifat iblis yang misterius ini. Pada saat fajar menyingsing sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya dan menyadarkannya dari kebekuan malam yang lama. Langkahnya terasa lebih berat daripada saat dia pertama kali memasuki Goa Hikmah. Dibebani dengan pengetahuan yang berat namun juga dengan pencerahan yang tak terduga. Saat Mizan tiba, desa telah terbangun dan kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain di jalan-jalan sempit, pedagang membuka lapaknya dan burung-burung berkicau dengan riang. Namun bagi Mizan semuanya tampak berbeda. Seolah dia melihat dunia dengan mata baru. Syekh Jalal sudah menantinya duduk di bawah pohon zaitun tua di luar masjid. Seakan mengetahui waktu kedatangan Mizan. Engkau kembali Mizan dengan mata yang telah melihat lebih jauh dari banyak orang alami. Kata gurunya sambil mengangsurkan secangkir teh hangat. Guru, apa yang aku lihat? Apa itu kenyataan? Atau hanya fatamorgana dari hasil tafakurku? Tanya Mizan. Matanya memancarkan kebingungan dan penasaran. Syekh Jalal menyeruput tehnya sebelum menjawab. Apa yang kamu lihat itu adalah kenyataan dari alam yang lain yang tidak semua orang bisa menyaksikannya. Iblis dan keturunannya adalah bagian dari cobaan dunia ini. Yang kehadirannya sering tersembunyi namun pengaruhnya nyata. Tapi kenapa aku guru? Kenapa harus aku yang melihat cara iblis berkembang biak dan mempersiapkan pasukannya? Gurunya memandang Mizan dengan tatapan lembut namun serius. Karena engkau mencari jawaban Mizan. Dan terkadang jawaban yang kita cari bukanlah yang kita harapkan. Allah memberimu pengalaman ini sebagai bagian dari perjalananmu. Untuk menguatkanmu dan mungkin suatu hari untuk membantu orang lain.
Mizan merenungkan kata-kata gurunya. Jadi apa yang harus aku lakukan dengan pengetahuan ini? Gunakanlah untuk mengingatkan dirimu sendiri. Dan yang lainnya tentang kehadiran setan dan tipu dayanya. Dan betapa kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan-godaan yang mereka bawa. Jawab Syekh Jalal sambil memberi isyarat agar Mizan duduk di sampingnya. Mizan duduk menyesap teh yang memberi kehangatan pada tubuh dan hatinya. Guru, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari pengaruh setan? Syekh Jalal tersenyum dan berkata, dengan ilmu, keimanan dan amal soleh. Ingatlah selalu untuk berdoa, bertawakal dan mengikuti sunnah Nabi kita. Dan ingatlah bahwa Allah Maha Pengasih. Lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Setan mungkin akan selalu berusaha untuk membisikkan keraguan dan dosa. Namun kasih sayang Allah selalu ada untuk membersihkan kita dari segala kegelapan. Di sana di bawah naungan pohon zaitun, dengan segelas teh dan hati yang dipenuhi dengan pelajaran baru, Mizan menemukan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Mengetahui bahwa ia kini memegang lampu yang akan menerangi gelapnya kejahatan dengan cahaya kebijaksanaan dan keimanan. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga Allah selalu senantiasa menjaga dan melindungi kita dari tipu daya setan dan iblis yang terkutuk. Semoga Allah selalu mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga video kali ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.